Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Yang terhormat keluarga besar Nahdlatul Ulama, yang kami hormati Ketua Forum Daiyah Fatayat Kabupaten Lampung Timur, dan kepada pemirsa Ikroma yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada Habibina wa Syafi'ina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah reformer syariat, pembimbing umat, pemberi syafaat bagi para umatnya yang mau melaksanakan syariat-syariat, melaksanakan sholat dan gemar membaca sholawat. Semoga kita semua tergolong umat yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa Ikroma yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dewi Istiqomah, perwakilan dari Forda Fatayat Kecamatan Marga Sekampung, akan menyampaikan materi pentingnya pendidikan moral dan karakter sejak dini. Pendidikan moral sangatlah penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Jika seseorang baik adab dan akhlaknya, maka akan baik pula segala perilaku dan kegiatan yang dilakukan. Tentu baik juga tujuannya. Pendidikan karakter yang paling utama adalah pendidikan agama. Jika seseorang baik agamanya, maka baik pula perilakunya. Anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa. Jika ada seorang pemuda yang memiliki karakter yang baik, dia bisa berperilaku sopan, berkata jujur, dia bisa melaksanakan tanggung jawab dan amanah, maka pemuda inilah yang bisa menjadi generasi penerus bangsa. Tentunya dimulai dari pendidikan karakter sejak dini. Jika sebuah rumah memiliki pondasi yang kuat, maka pondasi itu akan bisa menopang rumah menjadi kokoh. Pemirsa Ikroma yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita bahwa ada 3 fase dalam Islam untuk mendidik anak. Yang pertama, fase di usia 0 sampai 7 tahun. Di sini anak diberikan kasih sayang, dimanja dan diperlakukan seperti seorang raja. Di fase yang kedua, yakni di usia 7 sampai 14 tahun. Di sini anak diperlakukan disiplin dan diperlakukan seperti tawanan. Di fase yang ketiga, yakni di usia 14 sampai 21 tahun, anak sudah mulai remaja. Di sini dia diajak diskusi dan dianggap seperti sahabat. Pemirsa Ikroma yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Maka orang tua pula yang wajib memberikan pendidikan, baik pendidikan ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Di fase yang pertama inilah masuk pada pendidikan karakter, pendidikan moral sejak dini. Orang tua adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Maka menjadi orang tua harus menerapkan yang pertama adalah mengajarkan akidah, mengenalkan kalimat-kalimat tauhid, mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menanamkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pondasi iman yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua.
Dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmana li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar." Terangkan bahwa Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya untuk pondasi awal keimanannya agar tidak menyekutukan Allah. Pemirsa Ikroma yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang kedua yang harus dilakukan orang tua yakni menjadi uswah hasanah, menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Di sini orang tua menjadi model karena anak di usia 0 sampai 7 tahun ini lebih suka meniru daripada mendengarkan perintah. Orang tua harus mengajarkan bagaimana tata cara untuk berperilaku sopan, berkata jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan amanah dalam menjalankan ibadah-ibadah sehari-hari. Dalam Al-Quran, surat Al-Luqman ayat 14, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insana biwalidayhi hammalatu ummuh wahnan ala wahnin wa bisoluhu fi amaini an niskurli wali walidayka ilayyal masyir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang, ibu bapaknya. Ibu yang mengandung dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dalam ayat ini diterangkan bahwa kesulitan, kepayahan, dan perjuangan seorang ibu dalam mendidik seorang anak. Di sini diterangkan bahwa seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Pemirsa Ikroma yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika 3 tahapan yang disampaikan tadi disesuaikan dengan 3 metode, yakni pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan yang kondusif, maka insya Allah akan tercipta generasi yang memiliki pendidikan moral dan pendidikan karakter yang baik. Anak bisa berperilaku sopan, berkata jujur, bertanggung jawab, dan mampu peduli dengan sesama. Semoga kita semua bisa menjadi orang tua yang baik dan memiliki generasi yang memiliki pendidikan karakter dan moral yang baik, serta bisa menjadikan anak-anak kita generasi muda, harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi yang dicintai tentunya untuk bermanfaat bagi negeri ini. Amin. Allahumma amin. Pemirsa Ikroma yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.